Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami Ibu Helen Sarita Delima, Sekjen KOI. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Sehat Bu Helen ya? Ya, sehat. Baik. Bu Helen, ini kan hari ini Indonesia berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni antara 16 sampai 20 target emas yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana tanggapan Bu Helen sendiri? Ya, memang semula target yang diberikan oleh pemerintah itu adalah minimal 16. Minimal 16, baik. Emas dan maksimal 18. Dan kalau bisa kita tetap berada di dalam 10 besar. Tapi apa yang kita lihat hari ini bahwa memang prediksi kita itu justru kita mendapat lebih daripada apa yang ditargetkan, ya. Artinya sampai dengan hari ini kita sudah boleh mendapat 20 emas dengan jumlah silvernya 14 dan juga perunggu 27. Nah, kita sekarang sudah mengungguli masuk dalam taraf keempat. Jadi kita naik di atas Iran. Tadinya kan Iran di atas kita ya, sekarang kita di atas Iran. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa kalau menurut saya ya. Dan diharapkan mungkin besok kan masih ada sisa juga kayak seperti pencaksilat kan masih ada lagi 8 pertandingan. Jadi peluang untuk menambah emas masih banyak bisa, ya? Masih bisa. Kemudian kita juga masih punya harapan nanti dapat dari bulu tangkis juga. Kemudian juga voli putra, ya kan, itu juga kita masih mengharapkan. Ya mudah-mudahan lah sampai nanti selesai pertandingan Indonesia masih tetap berada pada posisi keempat, ya, itu masuk 5 besar, dan mudah-mudahan emasnya bisa mencapai 30. Mudah-mudahan bisa mencapai 30. Karena berarti dalam jangka waktu sampai 2 September nanti masih bisa nambah 10 lagi kurang lebih ya? Ya, karena kan besok kan masih banyak kesempatan untuk mendapat emas itu. Ya, karena saya sangat yakin bahwa besok itu pencaksilat kita bisa ambil semua itu, semua juga. Gitu. Tadi di awal Bu Helen sempat mengatakan bahwa Indonesia sampai pukul 17 tadi berarti menambah perunggu 1 lagi Bu ya? Perunggu kita dapat 1 lagi tambah dari voli pantai putri. Jadi total emas 20, perak 14 dan perunggu 27. Baik, kita doakan semoga semakin bertambah terus Bu ya. Kita doakan. Indonesia harus semangat. Indonesia harus semangat. Baik Bu Helen, ini apakah memang dari awal KOI menilai target yang diberikan oleh pemerintah ini cukup realistis kah? Memang dari awal kita sudah melakukan prediksi, ya, kita sudah melakukan prediksi bahwa target yang diberikan pemerintah ini pasti akan lebih. Ya, bukan karena kita melihat dari sisi karena pencaksilatnya juga gitu loh. Memang pencaksilat automatically, tetapi kan kita juga melakukan prediksi-prediksi dari kita melihat juga mengikuti perkembangan daripada pelaksanaan PPON yang dilakukan oleh para cabur itu sendiri. Nah, memang banyak sekali cabang-cabang olahraga yang tadinya kita anggap mungkin atletnya tidak begitu baik, padahal bisa memberikan emas. Seperti contoh kemarin kan ada ganda putra tenis. Ganda campuran tenis Bu ya? Itu juga sama sekali tidak diprediksi ya bisa mendapat emas. Mendapatkan emas seperti itu, ya kan? Nah, jadi hal-hal itulah yang kita membuat alternatif dan kenyataan itu terjadi. Dan kita harapkan bahwa besok ini akan juga mendapat emas tambahan. Ya, syukur-syukur kalau misalnya kita bisa tutup Asian Games nanti dengan 30 emas. Amin. Jadi kita masih menunggu kejutan daripada kontingen Indonesia ya. Nah, ini kalau kita melihat 4 tahun yang lalu di Incheon, Indonesia hanya mendapatkan 4 emas. Dan sejauh ini hingga pukul 17 tadi kita mendapatkan 20 emas. Apakah memang dari KOI sendiri memberikan penambahan training camp mungkin atau bagaimana Ibu? Saya rasa mereka semua itu terkait dengan pelatihan prestasi kan sudah langsung pemerintah kepada cabornya. Dan program-program sport science dan juga high performance juga itu juga dirancang oleh cabornya itu sendiri dengan menghadirkan juga para pelatih-pelatih dari luar. Nah, saya rasa ini sebuah kemajuan ya, dan semoga nanti ini dapat dipertahankan karena setelah ini kami harapkan juga bahwa para atlet tidak boleh terlalu lama beristirahat karena kita juga harus fokus untuk nanti pada 2020. Betul. Nah, sebelum Olimpiade 2020 itu kan juga ada SEA Games 2019 nanti di Filipina. Oleh karena itu diharapkan mungkin setelah ini apa yang sudah ada ini kita tingkatkan, ya, kita tingkatkan agar supaya Indonesia tetap bisa menduduki posisi-posisi yang juga tidak lebih kurang daripada yang sekarang. Terkait dengan tadi Bu Helen mengatakan bahwa Asian Games, maksud saya Asian Games nanti di 2019, SEA Games dan juga Olimpiade 2020, persiapan apa yang akan dilakukan KOI? Ya, artinya minimal KOI pertama kan nanti di bulan November ini, tanggal 30 November kalau nggak salah, KOI akan
mewakili Indonesia untuk nanti di Southeast Asia Game Federation. Nanti Pak Erick Thohir yang akan menjadi ketua kita untuk melakukan fight terhadap nomor-nomor cabur yang akan dipertandingkan. Otomatis kan ini akan merupakan suatu gambaran kepada kita di mana nanti pasti Pak Erick akan membuat suatu decision yang baik pada kepentingan Indonesia nanti di SEA Games. Nah, kemudian juga otomatis beranjak daripada itu ya atlet-atlet tetap harus kita siapkan gitu loh. Memang ada beberapa permintaan juga sparring ya dari luar, tapi kita belum tahu apakah nanti cabur-cabur ini memang dia sudah punya jadwal sparring juga atau belum. Nanti coba kita undang mereka rapat dulu untuk kita lihat kira-kira seperti apa seperti itu. Dengan perjuangan tadi rencananya akan ada cabur baru, apakah memang nantinya cabur pencaksilat ini akan bisa masuk Olimpiade? Itu yang memang kita lagi Olimpiade. Kalau untuk Olimpiade kita belum bisa bicara itu sekarang, tapi kalau untuk SEA Games kita akan perjuangkan itu. Memang kan sudah ada beberapa negara kan minimal harus 4. Nah, kita sudah minta dukungan, mudah-mudahan itu nanti akan bisa digol oleh Pak Erick pada saat nanti meeting di SIGAF nanti. Baik, dan Bu Ellen, ini pencaksilat merupakan cabur yang baru bisa dikatakan di Asian Games sendiri. Dan apakah memang ini memang sudah menjadi target awal dari KOI sendiri? Artinya memang KOI sebagai tuan rumah kan punya hak juga untuk mengajukan. Dan ya KOI sangat antusias karena memang kita melihat pencaksilat ini kan merupakan satu olahraga yang cukup membanggakan kita, dan dia cukup memberikan kita juga warna, ya kan gitu. Nah, di samping itu kita melihat memang atlet-atlet kita itu unggul untuk ini. Saya kemarin waktu itulah saya bilang tadi, dia juga memberikan warna untuk kita. Waktu pembukaan untuk pertandingan ini saya hadir dan saya melihat bayangkan aja dari yang kecil sampai yang besar, waduh, bukan saja mereka bisa bisa menunjukkan performance, tapi saya melihat daripada dia punya gaya untuk pada saat dia melakukan jurus-jurus itu tepat. Itu yang bagusnya di situ. Dari semua umur berarti, dari semua umur itu yang saya sangat menarik itu. Yang sangat tertarik itu adalah yang usia di bawah, di bawah 10 tahun. Dan itulah yang merupakan salah satu visi daripada Komite Olimpiade Indonesia untuk bagaimana mempromosikan olahraga itu kepada para kaum muda. Baik, dan terkait dengan atlet junior, langkah apa yang akan dilakukan untuk melakukan pembinaan nantinya? Yaitu diharapkan untuk pembinaan untuk atlet junior ini harus diberikan ruang untuk bisa mereka mendapat pendidikan yang namanya sport science itu ya. Kemudian bagaimana mereka juga diberikan sosialisasi tentang yang namanya nilai-nilai olimpisme. Karena dari kecil kalau kita sudah memberikan mereka itu wawasan terhadap apa yang dimaksud dengan nilai-nilai olimpisme, itu berarti saya percaya mereka pada saat nanti mereka besar, mereka melakukan pertandingan, maka sudah tidak akan ada lagi diskriminasi. Baik. Ya, tapi mereka akan selalu menerapkan dan selalu mengingat apa itu olimpisme. Karena olahraga menyatukan semuanya ya Bu ya. Baik, dan ini mungkin terakhir Bu Ellen, ini euforia yang ditunjukkan oleh masyarakat, apakah memang membantu prestasi yang sangat luar biasa di Asian Games? Saya rasa seperti itu. Dengan adanya antusias yang besar dari masyarakat juga untuk mensupport para atlet Indonesia, ini juga memberikan semangat kepada Indonesia untuk supaya dan juga memberikan dorongan kepada para atlet untuk harus berjuang demi nama bangsa. Jadi yang tidak berjuang pun berjuang semua untuk Indonesia saat ini ya. Jadi masing-masing punya tugas. Ada yang tidak bisa menjadi atlet, ya dia support dari sisi lain, kan seperti itu. Semuanya harus bersinergi bersama. Kalau saya lihat semua melakukan itu. Baik, terima kasih Bu Ellen telah bergabung bersama kami di Studio JAK TV. Dan pemirsa, Setia Novanto kembali diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek pembangunan PLTU Riau I. Informasi lengkapnya yang sudah ada berikut ini, tetaplah bersama kami.